Selamat malam Bang Herwanto. Ya. Bang Herwanto mungkin menanggapi dong terkait kemarin kan hasil mediasi itu kan berakhir di blok nih Bang, yang artinya tidak ada penyelesaian di dalam masalah Novi dan juga Agus sendiri. Nah mungkin Abang menanggapinya seperti apa sebagai kuasa hukumnya Novi? Ya, yang pertama begini ya, terkait dengan undangan itu, ya saya sejak awal mengatakan bahwa ya itu sudah keputusan tim, jadi saya samina watona aja, ya saya taat aja dengan keputusan itu. Tetapi memang saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock. Tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Mungkin akan ada pertemuan kedua atau ketiga. Nah, selanjutnya memang makin saya percaya bahwa pertemuan itu tidak akan menemui jalan keluarnya ya, ketika ternyata di sana ya saya lihat bukan seperti orang mau berdamai ya, apalagi dia ngirim juru bicara, ngirim perwakilan dan lain sebagainya, dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, laporan-laporan dan sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang mengarah agar ini tidak terjadi perdamaian. Sulit untuk kita menemukan jalan keluar kalau seandainya kita mengungkapkan ya, artinya tindakan-tindakan lawan, mempertanyakan tindakan-tindakan lawan. Nah, idealnya kalau kita mau berdamai, segala sesuatu kesalahan ya kita harus hapus dulu ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi bagaimana nih solusinya, ini uang ini ada di sini, terus bagaimana cara penggunaannya, itu yang dibicarakan. Ini kan jauh, ini tidak ada pembicaraan masalah begitu. Tetapi tim dari Novi sudah mengirimkan semacam ya tata cara pelaksanaannya lah. Nah, tinggal mereka pelajari juga. Bang, dengan kemarin tidak hadirnya Bang Farhat dan juga Agus sendiri, itu mungkin menurut dari tim Abang itu seperti apa? Apakah kecewa atau gimana Bang? Kalau saya ya 1 jam atau 2 jam sebelum ada pertemuan itu ada anak media tanya sama saya, kira-kira Farhat datang nggak Bang? Saya udah tebak, dugaan saya dia tidak akan datang. Loh, kok Bang yakin nggak datang? Termasuk juga ketika saya mau masuk ke Gedung Juang juga media pada tanya kan, datang nggak Bang kira-kira Farhat? Saya katakan saya tidak yakin kalau dia datang. Kok bisa yakin Bang Farhat nggak datang? Nah, justru ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Pablo Bandoa, bahwa ada yang memanfaatkan perkara ini. Pertemuan mediasi yang tidak menghasilkan jalan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Senin 18 November 2024. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh kuasa hukum dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi yang masih berbincang tentang pertemuan mediasi pada hari kemarin antara Pratiwi Novianti bersama kuasa hukumnya dan orang-orang utusan dari si Agus Salim dan Farhat Abbas, yang walaupun pada akhirnya kita ketahui bersama-sama bahwa hasilnya sangat mengecewakan kita semua, karena tidak ada solusi, karena tidak ada benang merah, karena tidak ada proses penyelesaian yang berarti dalam pertemuan mediasi tersebut. Sehingga tadi dalam awal cuplikan video saya katakan dengan tegas bahwa pertemuan mediasi yang tidak menghasilkan jalan damai. Pemirsa, dari cuplikan video yang dikatakan oleh Bang Herwanto SH yang adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini, sama statementnya dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pablo Benua bahwa ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kasus ini demi kepentingan mereka sendiri. Siapa kira-kira mereka yang memanfaatkan situasi ini? Siapa kira-kira yang memanfaatkan kasus ini demi kepentingan mereka sendiri? Apakah para kuasa hukum dari si Agus Salim yakni Farhat Abbas dan kawan-kawan? Ataukah si Vava bersama keluarga? Ataukah ada orang-orang lain lagi yang ingin mengambil keuntungan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi
senilai 1,5 miliar rupiah ini? Berikut ini kita akan mendengarkan bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang menurut saya cukup menarik untuk kita simak, baik itu yang datang dari pernyataannya Pablo Benua maupun dari Bang Herwanto ini. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama komentar dari Bang Pablo dan Bang Herwanto perihal pertemuan mediasi yang pada akhirnya tidak menemukan jalan damai ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Donasi tersebut, kita ingin agar segera Agus bisa menggunakan uang tersebut. Kita semua ingin agar Agus menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengobatan pada matanya. Akan tetapi ada indikasi, ada dugaan niat-niat lain untuk menguasai uang tersebut. Maka saya meminta kepada orang-orang yang berupaya untuk mencoba menguasai uang tersebut dan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi selain pengobatan mata Agus dan yang menjadi bagian-bagian proses daripada pengobatan mata Agus, jangan coba-coba karena itu akan menciderai yang namanya moralitas tadi. Ya. Nah sekarang kalau perkara ini pengen benar-benar diselesaikan ya, pengen di stop selesai, gampang kok menyelesaikannya, ya kan? Gampang, sangat gampang lah. Kan Agus juga kemarin begitu dengar mau dilaporin dia langsung ngomong kan, yaudah damai-damai aja kata dia. Artinya kan kedua belah pihak sebenarnya dari pihak Novi sama pihak Agus kan sebenarnya ada titik temunya. Ini kan yang bikin gaduh orang sekitarnya, ya. Orang sekitarnya yang benar-benar yang mungkin ya masih pengen panjang gitu kan episode-episodenya. Lahir lagi laporan ini dilaporin, kemarin juga lahir laporan lagi ya. Kita sudah tahu dong, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya orang yang pengen panjang episode, siapa sebenarnya yang pengen ini cepat selesai, ya kan? Jadi bisa kita lihat lah ya. Jadi artinya walaupun orang bilang oh, ini pengacara terkenal, nggak mungkin perlu panggung, kata siapa? Kata siapa? Ya kita kelihatan dong orang-orang yang apa namanya ini pengen panjang ini kan kelihatan. Makanya saya sudah tebak ya dari pihak itu nggak ada, saya lihat pihaknya dari PH-nya Agus tuh malah nggak ada yang ini kan. Nah ini kan udah ketahuan dong. Jadi ngirim juru bicara, terus ngirim apa lagi tuh? Selain juru bicara apa itu namanya tuh? Nggak tahu lah dia kirim apa lagi. Tapi orang-orang yang dikirimkan sebenarnya ya tidak ada fungsinya. Kenapa? Tidak bisa mengambil keputusan. Percuma kirim, kecuali kalau dia dikasih kewenangan untuk mengambil keputusan. Wah ini kan cuma sekedar ngomong-ngomong doang, omong-omong doang buat apaan? Buat apaan datang ke gedung juang kalau omong-omong doang? Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Intinya gampang, kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Inilah statement yang tidak tahu diri, statement yang lupa diri, statement yang menunjukkan bahwa manusia serakah dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini sesungguhnya adalah Farhad Abbas dan juga Mustafa Wardayah yang kita simak dalam cuplikan video ini. Dari pernyataan Bang Herwanto dan Pablo Benua, ketika kita menduga, saya secara pribadi mengarah kepada para kuasa hukumnya dan si Vava, keluarga dari si Agus Salim ini. Beberapa waktu lalu ada statement menarik yang datang dari Pablo Benua bahwa ada seorang ibu berjilbab yang sudah terlalu dalam mencampuri urusan dari uang donasi ini. Dan selama ini kalau kita mau duga, yang dekat dengan si Agus Salim ini adalah si Vava, wanita berjilbab itu. Lalu pada poin yang kedua, barusan kita menyimak pernyataan dari Bang Herwanto dan Pablo Benua bahwa ada orang-orang yang mau memanfaatkan persoalan dari Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini untuk kepentingan mereka sendiri. Biar mereka tetap viral, biar mereka mendapat keuntungan, biar nama mereka terus ramai dibicarakan dan lain sebagainya. Kalaupun demikian,
yang selama ini yang sibuk untuk memproduksi persoalan-persoalan baru, yang sibuk untuk membuat laporan ke pihak penegak hukum, ya siapa lagi kalau bukan si Farhad Abbas, yang dalam tanda kutip adalah kuasa hukum dari seorang Agus Salim dan keluarganya ini. Memang kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwa seringkali seorang Farhad Abbas, dia tidak mampu untuk menunjukkan nilai-nilai kualitas yang begitu dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan ini. Seorang lawyer yang profesional, dia pastinya akan mencari benang merah ketika dia menemukan sebuah kasus. Kita semua pastinya sudah tahu bahwa persoalan pokok antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini adalah uang donasi. Tetapi selama ini yang sibuk untuk memproduksi persoalan-persoalan baru itu adalah si Farhad Abbas. Bahkan mungkin dia sudah lupa dengan persoalan uang donasi ini. Karena seorang Farhad Abbas saat ini seolah-olah dia sibuk untuk mengkampanyekan dirinya, agar dirinya terus viral, agar dirinya terus ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, dan lain sebagainya. Sehingga, dari statementnya Bang Hervanto SH dalam kutipan video tadi, saya secara pribadi menduga kuat bahwa orang yang dimaksud oleh Bang Hervanto ini adalah Farhad Abbas, sosok lawyer yang tidak tahu diri, sosok lawyer yang pansos, sosok lawyer yang mungkin saat ini sedang mencari popularitas dengan numpang di kasus-kasus viral seperti kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Pemirsa sekalian, kita semua berkehendak atau menginginkan agar persoalan dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini bisa segera berakhir. Dan itu tampaknya akan sulit jika si Agus Salim ini masih terus didampingin oleh si Farhad Abbas, di mana dalam tanda kutip si Farhad Abbas ini juga dia punya kepentingan sendiri untuk menaikkan popularitas dirinya. Dalam cuplikan video yang terakhir tadi, sekilas kita melihat bagaimana pernyataan dari seorang Mustafa Wiraya yang adalah jubir dari si Farhad Abbas ini menunjukkan ambisinya, menunjukkan kerakusannya, menunjukkan bahwa dia sangat berambisi untuk mendapatkan uang 1,3 miliar yang ada di yayasan itu. Sehingga dengan seenak jidat dan semanis udel, dia menyatakan bahwa yang kami inginkan adalah uang 1,3 miliar itu diserahkan kepada Agus. Padahal kalau kita mau berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita, bahwa uang itu bukan miliknya si Agus. Uang itu adalah miliknya dari para donatur. Tetapi begitulah, seseorang yang tidak mampu lagi untuk berpikir waras, seseorang yang pola pikirnya itu sudah diarahkan hanya uang, uang, dan uang, sehingga dia lupa diri. Dia tidak tahu diri. Seolah-olah bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Padahal kita, masyarakat Indonesia, menyaksikan persoalan ini pastinya merasa lucu, pastinya merasa ngakak ketika persoalan dari uang donasi si Agus Salim ini sudah melebar kemana-mana, dan bahkan laporan di polisi mungkin sudah 4 atau 5 laporan hanya gara-gara persoalan dari uang donasi ini. Tetapi dari sini kita belajar bahwa seorang Farhad Abbas adalah sosok kuasa hukum yang sesungguhnya tidak pantas kita sebut sebagai advokat. Dan sangat disayangkan ketika lembaga peradi memberikan izin kepada seorang Farhad Abbas, sosok manusia yang tidak berkualitas dalam dunia penegakan hukum di bangsa ini. Mari kita simak lagi komentar dari Bang Hervanto yang terus bersuara perihal uang donasi dari si Agus Salim ini. Mari kita simak bersama-sama. Pernyataan mantan kawan saya itu saya sudah bisa saya tebak lah ya, karena kalimat-kalimat yang selalu dilontarkan itu menurut saya
kalimat-kalimat yang memang tidak kurang bersahabat ya, kurang bersahabat dan tidak akan menemukan titik temunya. Ya. Kenapa? Ini kan yang dilontar-lontarkan itu lontar-lontarkan kalimat-kalimat yang menurut saya ini sudah tidak bersahabat dan jauh dari perdamaian. Nah, jadi kalimat status dia apa aja tuh. Kalau bikin status itu kan, waduh kayak apa? Kayak anak kecil gitu. Jadi tidak menunjukkan sebagai seorang penegak hukum, sebagai seorang advokat ya, yang menjaga harkat dan martabat, terus juga benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang ditangani, itu nggak ada mengarah ke sana. Bang Farad juga bilang sudah tidak ada kompromi lagi pada pihaknya Novi. Beliau menegaskan bahwa serahkan uang donasi ke rekening Agus atau proses hukum tetap berjalan. Gimana, Bang? Saya sejak awal mengatakan ya, saya sebagai advokat ya, sebagai penegak hukum, saya ngeliat laporan itu ya, nggak ada sedikit membuat saya pusing, itu nggak ada ya. Jadi artinya, dan Novi juga sama kan, kemarin juga kalau uang ini mau diserahkan silahkan, bahkan itu dengan tegas disebutkan dengan salah satu tim kita tanpa harus syarat cabut laporan. Artinya kan nggak ada kegentaran sedikit pun, tidak ada kegentaran sedikit pun untuk menghadapi laporan itu. Jadi kecil, laporan itu kecil, mau LP-nya tambah aja LP lagi kalau nggak ada apa-apa. Novi itu nggak ada gentarnya, kemarin sudah menyatakan kok. Jadi artinya ketika uang ini mau dikembalikan, nggak ada syarat juga dan untuk mencabut LP kan, kecuali kalau ada syaratnya cabut laporan ya. Novi ketakutan, ini kan nggak ada siap menghadapi laporan polisinya, jadi silakan aja, jangan cuma ngomong doang. Artinya emang dari pihak Novi juga kemarin udah dengan tegas mengatakan bahwa andai kata uang itu mau diserahkan, tidak ada syarat untuk cabut laporan, silakan aja. Niatnya Novi mau kasih uang donasi ke pihak ketiganya itu ditolak mentah-mentah juga ya Bang sama Pak Katib? Ya, saya dengar sih informasi begitu. Ya, saya sebenarnya sih, ya saya pengennya sebenarnya saya pengennya yayasan itu tegas saja, udah jangan memberikan pilihan gitu loh. Apa yang kita yakini benar jalankan, apa yang kita yakini benar lakukan. Jadi tidak perlu kompromi lah. Saya ibaratnya menghargai keputusan tim ya, saya bilang samina wa ta'na. Tapi pendapat hukum saya ya, saya sebenarnya sudah nggak mau lagi duduk bareng, tuh nggak mau. Udah kita tempur aja udah, jangan ragu-ragu gitu loh. Menghadapi orang seperti ini kita jangan ragu-ragu. Sepanjang kita meyakini ini di jalan yang benar dan bermanfaat untuk orang banyak, jalankan. Udah gitu aja. Ada orang itu sama dengan kita beramal, apalagi menyumbang, begitu. Tapi kalau kita bicara bahwa itu merupakan amal, iya memang betul yang dilakukan oleh para donatur terhadap Agus itu adalah bagian daripada amal. Tapi amal itu juga masuk ada spesifikasinya. Ada yang dikategorikan dengan namanya donasi. Donasi itu pada prinsipnya adalah penggalangan dana. Oke, penggalangan dana tersebut bisa berbentuk donasi. Donasi itu harus jelas peruntukannya apa. Maka sejak awal disebut donasi. Oke. Lalu ada juga menyumbang atau sumbangan sukarela. Kalau kita bicara sumbangan sukarela, itu yang kita lakukan kepada para, mohon maaf, pengemis di jalan. Kita serahkan, dia mau pakai buat makan kayak, mau dia pakai buat apapun kayak, itu terserah dia. Itu disebut dengan sumbangan sukarela. Oke. Kita mengerucut kepada donasi. Jadi donasi itu ada 4. Satu yang namanya donasi sosial. Oke. Yang kedua disebut dengan donasi bencana alam. Yang ketiga disebut dengan donasi pendidikan. Yang keempat adalah donasi untuk lingkungan hidup. Nah, donasi sosial inilah yang dilakukan oleh Novi. Donasi sosial ini pada umumnya mengerucut kepada sesuatu hal yang spesifik. Pengobatan mata Agus, pengobatan sakit kanker, sunat massal, operasi bibir sumbing. Itu donasi. Itu adalah upaya penggalangan dana dalam bentuk donasi. Karena donasi itu, kata dasar daripada donasi itu adalah donor gitu loh. Donor itu memberikan sesuatu hal secara spesifik. Sama orang donor darah gitu ya. Bisa nggak kita donor darah, ternyata darahnya nggak dipakai untuk melakukan transfusi darah, tapi ternyata darah kita itu dipakai buat nyiram tanaman? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Harus spesifik. Donor darah ya dipakai untuk transfusi darah. Nah, itu logik ya. Jadi
Kenapa disebut dengan donasi? Donasi berbicara spesifik. Sama halnya ketika ada donasi bencana alam, ada bencana alam katakan di suatu tempat gitu atau di suatu daerah, maka donasi tersebut, uang tersebut adalah diperuntukkan yang berkaitan tentang recovery dari bencana alam tersebut. Kalau kita sering ke mall-mall gitu ya, ngelihat ada sumbangan untuk atau donasi untuk melestarikan hewan beruang misalnya, atau donasi untuk harimau Sumatera, atau donasi untuk apalah gitu, binatang-binatang langka gitu, atau hewan-hewan langka. Ya itu diperuntukkan untuk spesifik untuk hewan langka tersebut, bukan dipakai juga untuk pendidikan anak, nggak bisa. Itu yang disebut dengan donasi. Oke, jadi kembali lagi, kalau tidak paham, pahami dulu. Kalau tidak mengerti, sudah Anda pelajari tapi Anda tidak mengerti, tanyakan. Jadi jangan Anda berucap seolah-olah charity apa charity? Anda nggak ngerti, Anda ngomong-ngomong di depan publik kan rasanya nggak masuk di akal. Kemarin itu saya mau jawab, cuman saya nggak dikasih waktu kesempatan aja karena kondisinya waktunya mepet Pak kemarin itu. Cuman saya udah lihat, wah ini udah salah persepsi gitu. Jadi bagi saya kurang elok lah acara kemarin. Mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan akan diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening Yayasan 1,3 ke rekening Yayasan Mbak Novi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu udah tanggal 26 Oktober kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Itu aja ya. Bang, berarti belum temu titik temu ya Bang hari ini, belum titik temu. Tapi biasanya mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka, itu ada 2 lembar. Akan kami pelajari kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa. Apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, saya kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Tapi cuman kan uangnya tetap di yayasan dia. Nah, dibilangnya di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu di mana Bang? Pihak ketiga itu artinya bukan rekening bersama, tadi yang sampaikan bukan rekening bersama, lalu audit bersama. Betul. Tapi harus diketahui, kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun, itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan makanya kalau nggak paham gitu ya, kalau tidak paham bagusan diam, jangan diucapkan. Belajar dululah yang banyak. Apa itu charity gitu loh ya. Apa yang kita lakukan setiap hari itu masuk di dalam kandungan charity. Saya mau kasih gambaran. Charity itu berasal dari bahasa Latin, artinya caritas. Caritas itu berarti kebajikan tertinggi di dalam Kristen. Jadi sepakat bahwa charity, kata-kata charity hanya dipergunakan untuk golongan orang-orang yang beragama Kristen. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah Agus Kristen? Tentu tidak. Oke. Nah sekarang ketika charity tersebut terlihat mengerucut kepada hanya sekelompok agama-agama tertentu, akhirnya di Yunani dulu dibuatlah sebuah kata pengganti, makna pengganti dari charity. Itu disebut dengan filantropi. Yang mana filantropi tersebut merujuk artinya cinta terhadap sesama manusia atau cinta kemanusiaan. Itu disebut dengan filantropi. Jadi charity dan filantropi memiliki makna yang sama tetapi lingkupnya yang berbeda. Lingkup charity hanya di lingkungan tertentu, sementara filantropi mencakup seluruh manusia. Kalau kita bicara tentang cinta terhadap manusia, maka kalau di dalam Islam itu disebut dengan amal. Oke guys, luar biasa ya penjelasan yang disampaikan oleh seorang Pablo Benua ini. Memang kuasa hukum seperti Pablo Benua ini pasti banyak orang yang tertarik. Pasti banyak orang yang suka karena ada nilai-nilai edukasi dan penyampaiannya itu lugas, tegas, dan mudah untuk dimengerti. Pemirsa, dari cuplikan-cuplikan video tadi, kalau kita boleh mengambil kesimpulan bahwa
orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan uang 1,3 miliar yang saat ini ada di rekening yayasan itu adalah siapa? Kalau menurut dugaan saya adalah Farhat Abbas, adalah Pak Mustafa Wardaya yang mereka keluar-keluar itu. Kenapa kita harus menduga ke arah sana? Karena seorang Agus Salim dalam pertemuan di iNews, dalam podcastnya di iNews, dia menginginkan jalan damai. Tetapi keinginan untuk berdamai itu dihalangi oleh kuasa hukumnya. Sekali lagi, si Agus Salim ini, dia punya kerinduan untuk berdamai, agar kasus ini bisa selesai, agar kasus ini bisa berakhir, agar Agus Salim dia bisa lebih fokus untuk pengobatan matanya. Itu adalah kerinduan yang ada di dalam diri seorang Agus Salim. Tetapi sayang, kerinduan ini tidak mampu dia wujud nyatakan karena dihalangi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya yang punya kepentingan mereka sendiri, yang mungkin mereka mau mengambil keuntungan dari kasus ini. Dan kita semua pastinya tahu bahwa orang-orang yang ada di sekeliling Agus Salim ini seperti Farhat Abbas, seperti Wawa, seperti Pak Mustafa tadi, mungkin mereka-mereka inilah yang dalam tanda kutip mau memanfaatkan kasusnya si Agus Salim ini demi menaikkan popularitas mereka. Sehingga mereka sengaja untuk membuat kasus ini semakin hari semakin blunder, semakin runyam, semakin ruwet, sehingga nama mereka terus digaungkan di media sosial. Terkadang saya berpikir begini, apakah kita pemirsa sekalian, kita netizen Indonesia mampu untuk memboikot manusia-manusia yang sedang mencari popularitas dengan membuat kegaduhan, dengan membuat persoalan-persoalan baru dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini? Karena jujur, sesungguhnya kehadiran dari praktisi hukum, kehadiran dari para advokat, kita ketahui bersama-sama bahwa ada kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pengacara. Tetapi tampaknya hal ini tidak diterapkan oleh seorang Farhat Abbas. Sehingga kita bisa saksikan bersama-sama, hampir setiap hari, si Farhat Abbas ini sibuk membuat LP ke pihak penegak hukum. Coba kita bayangkan dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi ini. Sudah ada berapa laporan yang diproduksi oleh Farhat Abbas, Denny Sumargo, Pablo Benua, Emma Waroka, Yolo Ine. Sudah ada 4. Belum lagi yang lain. Misalnya UMKM. Yang katanya Farhat Abbas adalah pembela kaum lemah, ternyata omong kosong. Bahkan seorang Farhat Abbas dalam beberapa statementnya mengatakan bahwa para UMKM ini adalah orang-orang utusan. Lagi dan lagi, dia hanya mau menciptakan persoalan baru. Jadi saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia mengikuti kasus ini, setidaknya kita mampu untuk memfilter bahwa pernyataan-pernyataan mana sih yang benar-benar murni berjuang untuk menyelesaikan persoalan dari si Agus Salim ini. Kalau menurut saya secara pribadi, para kuasa hukum yang objektif, yang profesional, itu hanya kuasa hukum yang mendampingi Pratiwi Novianti. Selain dari itu, dari pihak sebelah, mereka sedang mempromosikan diri. Mereka sedang mencari popularitas. Mereka sedang numpang viral di kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa kehadiran dari cuplikan-cuplikan video ini
entah itu pernyataan dari Bang Hermanto Esa maupun dari Bang Pablo Benua, setidaknya bisa mengetuk pintu hati kita bahwa beda sekali lawyer yang profesional dalam menjalankan tugasnya dan lawyer yang sedang mencari popularitas. Begitulah kira-kira.